Saya Nggih. juga deg-degan, Bu. Ngapunten. Ini sudah direkam Iya. nggih? Nggih. Nggih, sampun monggo Assalamualaikum disimak. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Nggih, gimana kabarnya hari ini, Bu Yuli? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya. Hari ini kita punya waktu nggak banyak, Bu, karena hanya 10 sampai 15 menit untuk ngobrol-ngobrol ini. Nah, gimana Bu Yuli? Kita mau ngobrol apa ini siang hari ini? Kira-kira apa yang ingin disampaikan Bu Yuli? Nggih, Bu Rika. Ini terkait dulu kan pernah buat apa namanya itu Bakja itu yang visi itu kan ada kolaborasi yang menyenangkan bersama orang tua. Dan ini selama prosesnya ternyata ada juga kendalanya, Bu. Jadi kendalanya itu adalah kolaborasi orang tua dengan sekolah ya atau wali kelas ya. Itu yang akhir-akhir ini mulai terlihat, Bu. Oh gitu. Apa yang ingin didapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini, Bu? Harapannya sih ini, Bu, bisa meningkat ya kolaborasi dengan orang tua karena tidak bisa pendidikan itu hanya dari satu sisi saja. Nanti seperti cinta bertepuk sebelah tangan itu rasanya tidak enak. Jadi harus ada tangan yang satunya yaitu orang tua nggih, selain nanti dari lingkungan. Jadi yang saya harapkan adalah nanti bisa meningkatkan kolaborasi dengan orang tua, keaktifan orang tua dan respon orang tua terhadap pembelajaran yang ada di sekolah. Seperti itu. Oke, jadi intinya adalah kolaborasi antara panjenengan dengan orang tua siswa ya, Bu ya. Oke. Kemudian situasinya sekarang seperti apa, Bu, di sekolah? Sekarang itu ada orang tua yang cukup aktif dengan kegiatan-kegiatan yang di sekolah, tapi juga lebih banyak orang tua yang pasif. Jadi mereka lebih lebih ngikut aja gitu. Ngikut pun itu hanya sekedar kata-kata yes, Bu aku ikut, tapi tidak ada pengorbanan tenaga, tidak ada pengorbanan biaya, dan tidak ada pengorbanan cuma waktu ngikut gitu ya, Bu ya. Iya, wis aku melu ae, aku manut ae, seperti itu, Bu Rika. Oke, nah kira-kira itu yang mempengaruhi apa, Bu? Kok bisa cuma ngikut gitu, tapi nggak ada gregetnya gitu loh. Nggak ada aksinya ya. Seperti mungkin bisa jadi karena faktor kesibukan nggih. Ada beberapa orang tua itu yang juga guru, ada juga yang pegawai. Jadi mungkin jam-jam kerja atau jam-jam yang ketika kita minta untuk hadir ke sekolah itu agak kesulitan juga. Seperti itu. Oke. Dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Yuli sekarang ini kira-kira ada di angka berapa, Bu? Ya, di angka kalau melihat respon orang tuanya sih di antara 4 dan 5, Bu. Karena memang tidak begitu banyak keaktifan orang tua dalam program-program sekolah seperti itu. Nah, nilai 3 dan 4 itu seperti apa, Bu? Jadi ketika seperti sekarang nggih, hari ini kan saya ada studi tiru ke Insan Permata Malang itu kan ada tugas, jadi tetap ada BDR ke orang tua itu responnya nggih hanya beberapa orang. Yang minggu kemarin juga ada BDR itu juga hanya beberapa orang saja yang memberikan atau mengumpulkan tugas yang sudah saya berikan. Meskipun sudah diberi ragam pilihan nggih, jadi ndak harus tugas itu katakan mencuci piring gitu, tapi ada pilihan, bisa bantu membersihkan, bisa merapikan meja makan. Itu pun belum dilaksanakan oleh semua anak karena mungkin itu tadi faktor dari orang tua yang dalam pendampingannya masih kurang, seperti itu. Ini anak-anak posisinya daring nggih, Bu nggih? Iya, kalau sekarang di rumah, Bu. Sama besok, karena besok juga libur. Oh gitu. Jadi kalau misalnya maksudnya panjenengan berarti kalau kondisi panjenengan ada tugas luar, berarti anak-anak didaringkan,
kemudian panjenengan memberikan tugas melalui wali murid gitu nggih. Tapi responnya Nggih, mereka kurang baik, kurang betul. greget gitu. Iya, Nggih. betul Nah, sekali, harapan Bu. ke depannya Bu Yuli ingin di angka berapa? Eee, di angka 7 atau 8, Bu, karena butuh sekali, apa namanya, keaktifan orang tua nggih, terkait pembelajaran kalau sudah DDR itu, seperti itu. Oke. Nah, di angka 7 atau 8 itu yang seperti apa? Misalnya apakah orang tuanya harus, ikut serta mengerjakan tugasnya anak-anaknya atau ngoprak-ngoprak anaknya atau bagaimana? Eee, kalau di 7 atau angka 8 itu harapan saya, orang tua bisa mendampingi anak, meskipun tidak di jam belajar ya, katakan jam 7:30 sampai jam 11 itu ketika orang tua masih bekerja, itu mungkin, tidak dilakukan di saat itu, tapi bisa dilakukan ketika orang tua sudah pulang kerja atau di waktu senggang, entah habis maghrib atau habis isya, itu orang tua tetap bisa, memberikan pendampingan kepada anak-anaknya. Mungkin juga, respon nggih, orang tua juga menyampaikan, "Bu, mohon maaf, saya masih bekerja, jadi belum bisa mendampingi Ananda." Gitu aja kan ada konfirmasi dari orang tua, itu sudah cukup melegakan bagi wali kelas, oh memang sedang sibuk. Kalau ndak ada respon sama sekali itu rasanya, "Ih, iki dibaca ndak ya?" Seperti itu, Bu Rika. Nggih, kan gini ya Bu, panjenengan itu kan memberikan tugas misalnya di grup kelas. Nah, ada Nggih. beberapa wali murid yang tidak merespon. Nah, yang tidak merespon ini tapi tugasnya itu dikerjakan napa mboten Bu? Ada yang dikerjakan dan ada yang tidak, dan lebih banyak yang tidak. Jadi dari 14 anak mungkin, yang merespon 3 orang dan mengerjakan juga, ada yang hanya respon aja tapi tidak mengerjakan, ada yang tidak respon dan tidak mengerjakan. Oke, berarti tadi yang apa namanya, yang di saat ini nilainya 5 atau 6 itu cuma 3 anak ya, Bu, yang merespon. Nah, harapannya panjenengan nanti bisa 7 sampai 8 itu mungkin sekitar 10 orang wali murid bisa merespon gitu nggih? Nggih, 8 Nah, anak merespon itu sudah luar biasa. oh 8 anak, oke. Nah, langkah apa Bu yang bisa dilakukan agar harapan Ibu itu bisa terwujud? Mungkin yang bisa saya lakukan adalah, bertanya ini nggih ke orang tua, kalau zamannya sekarang itu SKSD, sok kenal sok dekat sama orang tua. Jadi menanyakan Oke. kabar secara tidak langsung, bagaimana kabarnya, kemudian, menanyakan apa kesibukannya, juga, menanyakan kenapa tugasnya tidak terselesaikan. Karena selama ini saya juga sungkan mau nagih nagih, "Bu, tugasnya belum," itu kayak, gimana gitu ya, karena memahami sekali kalau, orang tua itu juga punya kesibukan yang luar biasa. Jadi mungkin lebih ke mencoba mengakrabkan diri dengan orang tua dan mungkin, bisa ngobrol-ngobrol hal yang ringan agar ada chemistry, ada hubungan antara wali kelas dengan, orang tua. Karena kan juga, orang tua pun juga ingin tahu perkembangan anak itu seperti apa, begitu, Bu. Oke. Nah, kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk itu, Bu? Dan dimulainya Eee itu di mana ya? Oke, kalau mungkin yang perlu saya siapkan ini kuota, karena mungkin bisa, bertanya dengan orang tua, kemudian, kapan yang akan dilakukan mungkin, bisa sesegera mungkin ya, dan mungkin bisa dengan memancing orang tua tentang perkembangan anaknya di rumah. Karena ketika berkaitan dengan anak, itu orang tua pasti kepo. Jadi tanya dulu perkembangan anaknya di rumah seperti apa, kemudian nanti, baru ibu udah pengen tahu anaknya di sekolah seperti apa, gitu, Bu. Sesegera mungkin Oke. kayaknya, Bu. Oh, kayaknya sudah meresahkan. Oke. Apa yang bisa memastikan hal itu bisa terwujud, Bu? Bisa berjalan? Kemudian, apakah itu bisa dilakukan? Nah, kira-kira apa aja yang dibutuhkan, Bu? Nggih mungkin jadwal apa namanya, bisa tanya kabar orang tua, termasuk juga nanti respon orang tua ketika ditanya jam sore kok tidak ada jawaban, baru dijawab isya, oh mungkin waktu senggang beliau adalah
Bisa. malam. Ya. Oke, jadi ketika waktu hari libur di WA hari Sabtu ternyata baru dijawab Minggu, oh mungkin hari Minggu adalah waktu beliau untuk bisa pegang HP tanpa, diketahui anaknya. Karena kan ketika kita tidak mengizinkan anak menggunakan gadget, maka kan orang tua juga seharusnya tidak tampil dengan gadgetnya, tidak sibuk dengan gadgetnya. Seperti itu, Bu Rika. Oke, ada lagi Bu mungkin? Selain mempersiapkan jadwal yang benar-benar melelahkan itu ya, karena paling tidak membuat 14 jadwal. Oke, mungkin itu dulu, Bu. Jadi lebih banyak ketika sudah ada respon baru mungkin banyak, bertanya nggih, jadi banyak menggali informasi dari orang tua terkait kesulitan dan sebagainya. Jadi lebih, apa namanya, memadatkan komunikasi. Jadi meskipun jarang komunikasi, tapi kalau sudah apa yang kita sampaikan sudah terwakili itu kan, cukup ini nggih, cukup cukup meresponlah, cukup menyenangkan jugalah bisa dekat dengan orang tua. Karena kalau terlalu sering juga kita kepo dengan kehidupan orang tua, kan Iya, orang tua juga kurang mungkin nyaman. akan iya, mungkin nanti akan merasa terganggu gitu nggih Bu nggih, Iya, kalau betul kita sekali. sering-sering nggih. Nah, kira-kira nih Bu, kapan panjenengan akan memulai melakukan, penjadwalan tersebut, kemudian biar, agar panjenengan dengan orang tua wali murid itu bisa ada chemistry-nya, dan Gini, siapa saja yang perlu dihubungi? Selain mungkin selain wali murid, ada orang lain, mungkin itu kepala sekolah atau siapa yang bisa membantu panjenengan? ini mungkin ini dulu, Bu, apa, mungkin bisa secepatnya nggih, saya bisa membuat jadwal mungkin untuk yang sudah banyak yang sudah, orang tua yang respon-respon itu mungkin, agak saya skip, hanya mungkin bertanya kabar berbeda dengan orang tua yang, Sama tidak sekali tidak memperbaiki, merespon. tidak merespon, seperti itu. Dan mungkin harapan saya sih masih, selesai di saya dulu. Kalau memang ada orang tua yang sudah amat sangat sulit dihubungi, amat sangat sulit dikunjungi, ketika dikunjungi sudah tidak ada respon sama sekali, baru nanti akan mengajak kepala sekolah untuk mendatangi orang tua. Seperti itu, Bu Rika. Oke, berarti, yang terlibat nanti mungkin hanya kepala sekolah nggih, itu pun Nggih. jika wali muridnya memang benar-benar sama sekali tidak, peduli atau tidak merespon panjenengan nggih. Kalau misalnya Nggih. masih ada yang merespon, berarti tidak perlu kepala sekolah gitu nggih? Nggih, insyaallah siap. Oke. Nggih. Bagaimana Ibu memastikan kalau ini akan berjalan, Bu? Ya itu tadi dengan jadwal saya yang harus Dengan harus jadwalnya. mematuhi jadwal yang sudah saya buat, Oke, Bu, mungkin dari jadwal itu bisa di-plot nggih, orang tua mana yang sudah merespon dan saya sudah bisa memiliki data terkait kesibukan orang tua. Oke, Itu. Bu. Oke, baiklah Bu, kalau berarti, ini tadi sudah cukup jelas nih Bu nggih, ini sudah di penghujung waktu, apa yang sudah Ibu Yuli dapat setelah melakukan kegiatan ini Bu? Nggih, saya jadi menemukan solusi bagaimana caranya saya membangun kolaborasi dengan orang tua meski belum terlihat faktanya ya, karena masih dalam uji coba juga. Mudah-mudahan, bisa meningkatkan, hubungan antara wali kelas dengan, orang tua, seperti itu. Oke, berarti nanti panjenengan, akan membuat jadwal berarti ya Bu ya, setelah ini membuat Oke. jadwal untuk ke-14 anak, panjenengan, dan dipilih orang tua wali murid yang tidak merespon panjenengan pada saat panjenengan memberikan, tugas di saat BDR gitu nggih. Oke. Nah, dari obrolan kita pada hari ini, apa yang menjadi insight atau hal positif dari sisi ini, Bu?
bahwa betapa pentingnya ya kolaborasi dengan orang tua, jadi tidak merasa lelah sendiri. Karena sekolah itu bukanlah laundry yang ketika kotor di rumah maka akan bersih di tempat laundry. Jadi apa namanya, biar sama-sama saling mencuci Oke. dan tidak lagi mengotori. Jadi, selama ini kan seperti itu nggih kalau di TK itu. Jadi anak sudah dibersihkan di sekolah dengan kita kasih aturan dan kesepakatan, kemudian di rumah dirusak lagi dengan mengotorinya, kemudian dibawa ke sekolah lagi. Gitu. Jadi mungkin dengan kolaborasi yang baik antara wali kelas dan orang tua akan memberikan konsistensi perilaku anak, baik di sekolah maupun di rumah. Seperti itu, Bu. Oke Bu, nggih, karena memang anak itu titipan, bukan tanggung jawabnya panjenengan saja nggih. Jadi memang sudah seharusnya orang tua juga ikut berkontribusi dalam tumbuh kembangnya, apalagi ini masih TK ya Bu ya. Nggih. Nggih Bu, kalau begitu kita akan ketemu lagi setelah panjenengan telah melakukan penjadwalan, kemudian nanti apakah yang sudah panjenengan lakukan itu benar-benar membantu dan bisa membuat wali muridnya menjadi lebih merespon panjenengan dan lebih memperhatikan tumbuh kembang anaknya nggih Bu nggih. Sekalian saya juga ingin tahu nanti gimana hasilnya dari yang sudah panjenengan jalankan itu. Nggih, terima kasih Bu Yuli nggih. Sama-sama. Nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung gantian saya nggih. Nah, iya. Iya sepertinya Bu, tapi saya juga ini agak bingung ini, nggak mempersiapkan kemarin. Ya mungkin yang kemarin aja lah. Oke, siap. Oke, baik. Selamat siang Bu Rika. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, melihat dari senyumnya sudah ceria sekali. Mudah-mudahan setelah perbincangan kita akan muncul keceriaan yang lain nggih. Baik Bu Rika, karena waktu kita tidak banyak nggih, mungkin hanya kurang dari 10 menit saja. Semoga obrolan ini nanti bisa memberikan makna nggih buat Bu Rika, juga buat saya, sehingga kita lebih baik lagi dalam menjadi pemimpin pembelajaran. Ini Bu Rika, kira-kira apa yang ingin Bu Rika bicarakan pada siang hari ini? Ya, ini Bu, saya ingin membicarakan tentang permasalahan saya di kelas, yaitu pada saat pembelajaran biasanya saya itu kehabisan waktu pada saat ingin merefleksikan pembelajaran saya di kelas. Okay. Jadi kurang dalam memberikan refleksi kepada anak-anak gitu. Nah, ini Bu. Harapannya Bu Rika ketika kita membicarakan tentang permasalahan Bu Rika ini, apa yang ingin Bu Rika dapatkan? Ya, saya itu sebenarnya ingin, kan kita sudah membuat modul ajar ya Bu. Seidealnya modul ajar itu dari awal sampai dengan akhir itu bisa terlaksana dengan baik. Tapi kendala yang saya alami, kadang saya itu kehabisan waktu pada saat ingin merefleksikan gitu Bu. Jadi kadang modul ajar itu tidak sepenuhnya bisa terselesaikan dengan baik gitu. Ini menurut Bu Rika, seberapa penting sih refleksi itu kok Bu Rika harus mengejar itu terselesaikan juga di dalam pembelajaran terhadap anak itu? Apa sih pentingnya refleksi gitu? Ya sebenarnya penting juga ya Bu, itu penting untuk mengetahui seberapa jauh murid-murid saya memahami pembelajaran yang sudah saya sampaikan, kemudian seberapa nyaman mereka pada saat saya mengajar gitu. Kemudian banyak hal lah Bu kalau direfleksi itu, dan ini saya agak kesulitan karena mereka biasanya kehabisan waktu di saat pembelajaran intinya gitu.
Berarti juga cukup penting nggih refleksi itu ternyata. Kalau menurut saya penting, Bu. Nggih, sangat penting karena ibarat gong itu adalah gongnya nggih, gong dari Oke. pembelajaran, apa yang sudah ditangkap anak-anak, apa yang sudah didapatkan oleh anak-anak. Menurut Bu Rika, dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira Bu Rika ada di angka berapa ya? Untuk sekarang ini saya masih ada di 6 lah, Bu, 6 sampai 7 lah. Oh, di angka 6 dan 7. 6 dan Iya. 7 itu seperti apa ya, Bu? Kalau menurut saya itu sudah cukup bagus loh 6 di 7. Ini mungkin kalau Bu Rika, seperti apa nih di angka 6 dan 7 itu? Kalau gini kan kita ngajar itu berdasarkan dengan modul ajar nggih, Bu, nggih. Nah, di modul ajar Oke. itu kan ada pembukaan, ada, inti sama akhir. Nah, selama Nggih. ini tuh saya berusaha untuk mengikuti di awal saya udah mengikuti prosedurnya di modul ajar, kemudian di inti juga, saya mencoba untuk mengikuti sesuai modul ajar. Nah, hanya saja di intinya ini saya biasanya agak kebablasan, Bu. Kenapa? Karena anak-anak itu kan kita sudah menyampaikan, nanti ini waktunya sampai sampai 45 menit misalnya atau sampai, 2 jam 2 JP kayak gitu. Nah, pada saat 2 JP-nya sudah selesai, kemudian saya menanyakan, "Sudah selesai anak-anak?" "Belum, Bu." Nah, akhirnya kan saya meminta mereka untuk menyelesaikannya, saya menunggu. Nah, pada saat anak-anak selesai, sayanya yang kehabisan waktu untuk merefleksi, gitu, Bu. Gitu kayak karena memberikan Iya, kesempatan yang banyak kepada anak-anak hingga akhirnya ada waktu yang itu terpotong gitu. oke, betul, Bu. Harapan Bu Rika sebenarnya, inginnya itu berada pada skala berapa nih? Kalau tadi kan 6 sampai 7, kalau harapan untuk selanjutnya itu ingin berada di skala yang keberapa? Ya, idealnya saya sih kepinginnya bisa nyampe 8 atau 9 lah paling enggak. Walaupun itu mungkin masih agak sulit, paling enggak 8 lah gitu, Bu. Meningkat, ada Oke, peningkatan ada gitu. peningkatan nggih ya, karena Iya, itu betul. yang penting. Adanya Mhm. peningkatan nggih. Di angka 8 itu seperti apa ya Bu Rika ya? Ya, kalau menurut saya di angka 8 itu, idealnya semua modul ajar yang saya buat bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Kalau misalnya tadi kan terlalu banyak di intinya, sehingga yang penutupnya itu agak kecolongan. Misalnya, hanya selesai dengan, "Assalamualaikum, sudah ya Nak, ketemu lagi minggu depan," biasanya cuma gitu. Nah, harapannya saya itu di angka 8 ini paling tidak saya bisa memberikan refleksi pembelajaran lah, kalau misalnya belum bisa merefleksikan diri saya di saat pembelajaran, paling enggak bisa menyampaikan, "Anak-anak pembelajaran hari ini kalian dapat apa aja? Apa yang sudah kalian pelajari?" Seperti itu. Masya Allah sekali. Berarti sudah punya gambaran nggih, akan seperti apa pembelajaran itu ke depannya. Jadi karena tadi sudah, Bu Rika sudah memahami dan mengidentifikasi tadi, oh permasalahannya di sini. Jadi ketika naik di angka 8 dan 9 itu Bu Rika sudah memiliki gambaran tentang, pembelajaran yang sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan modul ajarnya. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa Bu Rika lakukan untuk bisa meningkatkan, pembelajaran tersebut? Ya, mungkin Bu ya, kalau kemarin kan saya terlalu menuruti anak-anak, "Belum selesai Bu," akhirnya saya membiarkan mereka untuk menyelesaikannya. Nah, menit, ya 45 menit saya harus stop gitu loh. Mungkin pada saat melaksanakan, langkah selanjutnya, yang lain bisa menyelesaikan gitu loh, Bu. Jadi Oh, biar semuanya tercapai, seperti itu. oke. Tapi ini juga masih Eee, belum dicoba, masih, angan-angan. angan-angan. Minimal Iya, minimal kita sudah punya gambaran, oh ya dengan oke. harapannya dengan langkah ini maka, meningkatlah pembelajaran kita yang semula refleksinya itu ditutup dengan waalaikumsalam, sekarang jadi ada, "Nak, apa yang sudah didapatkan Iya, hari ini?" Jadi, oke. eee
minimal sudah ada gambarannya nggih. Kira-kira apa yang Bu Rika butuhkan agar langkah yang sudah Bu Rika gambarkan dengan indah tadi itu, bisa terwujudkan? Oke, mungkin di sini nanti saya membutuhkan, apa namanya, waktu seperti jam, karena kan, tidak selalu bel itu berbunyi gitu loh, Bu. Dan Oh. kemudian, waktu JP di tempat saya, di sekolah saya juga itu ada perbedaan di harinya. Jadi kalau idealnya itu untuk SMK 45 menit nih, Bu, tapi di sekolah saya itu, eee, masih harus 40 menit untuk hari Senin sampai dengan Kamis. Untuk hari Jumatnya hanya 35 menit. Jadi saya sepertinya memang harus lebih mempersiapkan jamnya agar saya tidak terlewat terlalu jauh gitu. Wah, ini nanti mungkin bisa dipasang jam yang besar gitu. Paling enggak kayak stopwatch juga, Bu, ya HP lah ada untuk Nggih. mengingatkan. Nggih, karena penting sekali nggih waktu itu, karena ketika dia sudah berjalan kita tidak bisa mengulangnya lagi. Iya. Masya Allah sekali Bu Rika, tadi sudah dijelaskan bagaimana, gambaran pembelajaran yang bisa memunculkan atau bisa menguatkan refleksi anak, kemudian juga alat yang mungkin hal-hal yang jenengan butuhkan itu ada jam juga, kemudian mungkin ada pengingat yang mungkin itu berbeda dengan hal yang ada di sekolah ini kan menjadi sesuatu tantangan tersendiri nggih, Nggih. apa yang akan Bu Rika lakukan ini karena, kesiapannya Bu Rika untuk bisa sesuai dengan modul itu sangat dibutuhkan. Oke. Oke Bu Rika, kira-kira, Bu Rika akan melakukannya ini kapan Bu? Mungkin saya akan melakukannya di semester depan, Bu, karena ini sudah akhir semester 1 dan anak-anak tanggal 4 Desember ini sudah melakukan, penilaian akhir semester. Jadinya Oh. kemungkinan akan saya lakukan di bulan Januari atau di awal semester genap. Oh, di awal. Selama anak-anak mempersiapkan, di bulan Desember ini kan anak-anak masih efektif nggih masuk sekolah nggih? Nggak efektif, fakultatif, Bu, karena kan sudah, PAS dan juga biasanya diikuti dengan kegiatan-kegiatan P5, kemudian ya seperti itu. Oke. Oke, jadi sudah padat, Iya. kegiatan anak-anak di akhir semester ini nggih? Oke, dan sudah pembelajarannya berakhir di minggu ini insyaallah. Oh, seperti itu. Jadi ini Oke. bisa dipersiapkan nanti, untuk di semester baru gitu, semester baru, semester 2 gitu nih. Iya. Selain apa yang Bu Rika sampaikan tadi, kira-kira ada ide lagi nggak, yang kira-kira bisa meningkatkan lagi, pembelajaran Bu Rika agar lebih, memiliki makna kepada anak-anak itu? Mmm, Selain refleksi ya, tadi kan, agar ibarat, ilmu itu kan diikat nggih, diikatnya itu kan di nggih. akhir refleksinya anak-anak itu Iya. tadi. Nah, ada lagi nggak seandainya, Bu Rika memang, belum bisa nih, untuk menyampaikan refleksi ke anak-anak, adakah ide yang itu bisa mengikat ilmu anak-anak meskipun waktunya sedikit? Itu kira-kira Bu Rika terpikir sesuatu tidak? Ya mungkin kalau misalnya sedikit saya hanya akan menunjuk satu anak untuk menanyakan, "Gimana kira-kira hari ini pembelajarannya?" sebelum saya mengucapkan salam. Oh, seperti itu. Nggih. Wow, keren sekali. Jadi, tetap ada nggih, maksudnya meskipun injury time, meskipun injury time itu tapi masih ada, refleksi dari anak-anak tentang apa yang sudah disampaikan. Jadi kan bisa juga Oke. menjadi pilihan Bu Rika ketika memang, ternyata ini memang materinya berat dan butuh waktu lebih lama dan kayaknya refleksinya ini, mepet banget, Maaf memotong Bu masih Yuli tetap sama Bu ada. Rika, Oke, Oke. Pak. waktunya mau habis ya, tolong Iya, dikasih Pak. Mbak. Oke. Iya. Nggih, nggih Bu Rika, itu tadi mungkin yang bisa, kita obrolkan nggih. Untuk yang Oke. terakhir sekali,
apa yang sudah Bu Rika dapatkan dari percakapan atau perbincangan kita pada siang hari ini? Iya, terima kasih Bu Yuli. Yang saya dapatkan yaitu saya semakin menyadari bahwa pembelajaran itu akan sangat bermakna jika dilakukan secara utuh itu tadi, Bu. Jadi kita tahu kebutuhannya anak-anak apa, kemudian setelah melakukan pembelajaran apa yang mereka dapatkan juga kita bisa mengetahui dari refleksi itu tadi. Diharapkan setelah kita melakukan percakapan ini, saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan utuh mengikuti modul ajar yang ada. Masya Allah, alhamdulillah, senang sekali ngobrol dengan Bu Rika. Sama-sama Bu Yuli. Oke, mungkin kalau kita ketemu lagi kita bisa obrolkan, bagaimana Bu refleksinya ketika injury time, ketika sudah waktunya mepet, apakah ada atau mungkin sudah lebih banyak waktu untuk mereka bisa merefleksikan diri, apalagi kalau anak-anak yang SMA itu kan butuh curhat. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu Rika. Mohon maaf ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli atas waktu yang diberikan. Sama-sama Bu Rika. Saya juga terima kasih. Ini kita langsung kembali ke Bon. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.